Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan nama saya Emil Firdaus dari kelas EKTKJB. Saya melakukan dengan sebuah presentasi TLJ. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu konsep komunikasi data. Yang pertama itu adalah apa itu OSI layer. OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas aplikation, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Yang B, apa itu application layer? Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center. Terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, VTP, dan lain-lain. Yang C, apa itu presentation layer? Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang D, apa itu session layer? Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang E, apa itu transport layer? Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai kepada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Dan ada yang F, yaitu apa itu network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi atau IP atau internet protokol. Baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang G, apa itu data link layer? Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman hardware atau perangkat keras, atau seperti halnya pada MAC address atau media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi untuk spesifikasi IEEE 802. Dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control atau MAC dan lapisan logical link control atau LLC. Yang H, apa itu physical layer? Dan model OSI layer terakhir dan paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkrosi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer. Dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Yang kedua adalah Radio over Internet Protocol atau ROIP. Yang A, apa itu ROIP? ROIP bisa disingkat juga menjadi Radio over Internet Protocol. Adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Yang B, apa itu base station? Base transceiver station atau disingkat juga dengan BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Yang C, apa itu IP gateway? IP gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. D, apa itu IP interface?
IP interface juga disingkat menjadi Internet Protocol Address atau disingkat alamat IP, adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Yang F, apa itu repertor? Repertor berasal dari bahasa Inggris to repeat, yang memiliki arti mengulang atau perulangan. Definisi dari repertor adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi yang lemah dari WiFi utama. Untuk bisa menggunakan repertor, paling tidak Anda harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Dengan menggunakan repertor, maka pengiriman data dari satu node ke node lain akan memiliki kualitas yang sama. Selain repertor untuk WiFi, ada jenis satu repertor lagi, yaitu untuk kabel. Fungsi repertor kabel ini untuk menguatkan sinyal data yang ditransmisikan melalui kabel jaringan. Biasanya setiap jarak beberapa meter, Anda perlu menambahkan repertor kabel agar sinyal data tetap kuat. Penggunaan repertor ini biasa digunakan untuk kabel jaringan yang menghubungkan dua lokasi yang sedikit jauh. Yang G, yang terakhir, apa ya keuntungan menggunakan sistem ROIP? Ini keuntungannya, yaitu adalah ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Sampai sini saja presentasi yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.